orang-orang yang menyukai yang pilih A, ini yang saya bilang tadi, ini adalah orang-orang atau ibu-ibu yang senang sesuatu yang ditanya, nanya balik. Nah tadi itu mungkin ya, kalau kita ngelihat anak kita bengong, terus kita langsung nanya, nah ini tipikal ibu-ibu ada di sini. Tadi benar nggak? Ada nggak dorongan ibu-ibu yang memilih A? Saya tadi itu jawab. Bertanya ya, sama anak. P. Ibu A sama P ya. Nah. Iya, terus tadi pertanyaannya anak saya bengong, saya kan ngajak ngomong dia maunya apa. Jadi benar ke saya benar, itu ya, yang A. Iya. Ya, jadi saya jelasin sedikit Bu ya. Iya, boleh saya jelasin sedikit. Nah ini. Iya. Ya, ini Ibu lihat ya. Yang A ini Bu, ini ada gambar permen ya. Ini adalah bakat berpikir yang ibu-ibu pilih tadi, pola berpikir. Jadi kalau ibu-ibu pilih A sama P, berarti ibu pola pikirnya itu kritikal Bu, kritis. Ada hal yang berbeda, nggak sesuai ibu langsung kritisi, langsung klaim gitu, langsung nanya. Iya, itu mengkritisi. Benar. Benar ya Bu ya. Ini benar banget. Ya, ini masuk banget sama saya. Ya. Nah, karena kemudian saya ibu juga bernanya dan suka berpikiran yang kritis. Iya. Orangnya seperti itu. Iya. Ibu mengajar dosen, kalau nggak salah Bu, bukan? Ngajar ya? Enggak ya. Profesi Ibu apa sekarang Bu? Saya sebagai asisten dokter gigi di dokter gigi. Sambil saya kuliah di psikologi. Kuliah psikologi, aduh keren banget Bu. Semoga kita bisa jadi kolega yang kerja sama. Nah itu Bu, jadi cara berpikir, berarti Ibu mengerti potensi berpikir ya Bu ya. Itu berarti memang Ibu suka cenderung. Ini kan kecenderungan ya Bu, bukan tes, tapi games untuk melihat kecenderungannya sebelum kita melakukan tes sesungguhnya. Ya. Nah kemudian Ibu juga pilih P. Bagi ibu-ibu yang pilih P tadi, gambar yang piring disusun, itu menunjukkan bahwa pola pikir Ibu itu runut-runtun dan prosedural. Jadi sangat membutuhkan panduan yang sangat baku gitu loh. Nah ini dia. Nih. Jadi kalau ibu-ibu sekalian tadi milihnya A sama P, dua-duanya itu berarti ibu-ibu tipikal orang yang nurut, baik hati, suka menolong, tidak pernah protes, tapi membutuhkan kesempurnaan. Nah di sini repotnya tuh. Iya. Mantap sekali Bu. Betul ya. Nah ini yang tidak ya. Iya. Tapi yang tidak pernah protes itu saya orangnya tukang protes sih. Iya, protes itu bukannya tidak setuju Bu, tapi lebih mengoreksi, memastikan kelengkapan semua data. Iya, gitu. Jadi Ibu menjaga sebenarnya mengawasi. Iya, menjaga dan mengawasi. Jadi kalau misalnya benar. Itu masuk. Iya, kecenderungannya gitu ya Bu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada hal yang tidak berjalan tidak sesuai, misalnya gini, kita mau masak rendang nih, kalau rendang Jawa dia pasti pakai gula merah sedikit, gitu kan? Yang masak orang Jawa, semua keluarga senangnya seleranya rendang Jawa. Wah gula merahnya habis, sudahlah nggak apa-apa, gitu kan? Kita ganti aja dengan gula pasir. Itu taste-nya pasti ada berbeda tuh di lidah orang yang tajam. Manisnya sama, tapi akan beda taste namanya, ya kan? Nah. Nanti kalau misalnya ibu dinilai gitu ya, atau mungkin anak-anak, kok beda sih Bu rasanya? Enggak kok, itu seperti resep yang tadi kok, enggak. Terus ada yang tahu tuh, misalnya ayah atau misalnya anak yang tadi ibu kan mau ini Kak, asinan pakai gula merah, tapi pakai gula pasir. Nah itu. Ya, tapi kalau ibu nggak mau tuh, ya nggak boleh dong gula merah ya gula merah. Kalau enggak jangan bikin atau beli dulu gitu. Nah itu tuh tipikal kayak gitu Bu. Jadi orang-orang yang teliti kerjanya orientasi pada detail dan akan memastikan semua pekerjaan itu berjalan dengan baik. Kalau misalnya ibu nggak puasa, nggak ikut Ramadan puasa, bagaimana memastikan anak-anak ini tenang setiap hari? Nah itu akan menjadi sangat stres Bu. Dan ibu selalu bertanya, kapan corona ini habis? Kapan corona ini habis gitu. Nah, sebenarnya buat saya, jadi nggak boleh Bu kita bertanya, kapan corona ini habis? Ya nggak perlu ditanyain. Kalau toh ibu bertanya terus untuk memastikan ya, ada nggak jawaban yang bisa diberikan pada saat pertanyaan itu saya ajukan? Ibu juga tahu itu jawaban yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh siapapun gitu. Ibu cukup
sepintar itu, gitu kan? Terus ngapain ditanyain? Itu adalah kondisi ibu sadar bahwa saya harus menenangkan diri, gitu. Nah, jadi kuncinya kita memahami keluarga seperti judul kita tadi supaya tidak pusing kepala, ya. Itu berarti apa? Kondisi emosi yang hyperarousal. Hyperarousal itu tinggi ya, nafsuan, ngamukan, moodnya jelek. Nah, itu hyperarousal, bawaannya memarah terus gitu. Lihat anak-anak berantakin rumah, aduh gimana sih, ibu udah capek nih dari pagi, kamu kok berantakin. Ya kalau ibu-ibu di rumah, kalau ibu-ibu lagi Zooman gitu ya, lagi video conference seperti ini gitu dengan kantor, kebayang nggak tuh stresnya kayak apa. Nah, makanya pikiran yang sekarang sedang kita kondisikan saat ini itu bukan pikiran normal seperti kemarin sebelum kita stay at home. Kondisi pikiran stay at home itu adalah kondisi pikiran sekarang, here and now. Jadi sesuai dengan konteksnya. Jadi ibu-ibu yang AP-nya tinggi tadi, jadi kalau rumah berantakan, ibu harus tarik nafas, langsung sadar tuh, oh iya, mereka justru senang berantakin. Gitu. Kalau perlu, saya menyarankan, berantakin aja rumah sekalian, Bu. Ayo, kita bongkar-bongkar lemari dapur yuk, keluarin panci, kita pukul-pukul panci itu jadi drum yuk, mau nggak? Kayak gitu. Kalian gitu loh. Atau mungkin apa? Bongkar-bongkar bajunya terus lempar, bajunya kita ual gini, kita jadiin bola, lempar. Atau kita pukul yuk. Siapa yang selama ini mungkin cerewet, kita pukul pakai baju, lempar lagi. Nah, itu satu hal luar biasa yang bisa menghilangkan kebosanan. Tapi kalau ibu kesadarannya bagus, jadi kalau kita selalu menuntut normal, selalu menuntut sempurna, itu menunjukkan kesadaran kita ya juga turun, gitu. Tapi untuk ibu-ibu yang milih A dan P itu memang nggak mudah, Bu. Perlu usaha. Jadi jangan, bisa nggak ya Bu ya, bisa nggak Bu ya, itu nggak akan terjawab. Pasti akan jawabnya saya nggak bisa. Jadi memang ngebentuk mindset, nggak bisa. Tapi kalau mindset saya harus sadar, itu bisa Bu. Jadi bukan bisa nggak bisanya, tapi saya harus sadar bahwa mereka bosan dengan mainan yang ada. Kalau perlu semua mainan yang ada jangan dijadiin mainan. Simpen aja tuh mainan yang ada. Hal-hal yang nggak pernah dimainin itulah yang akan menjadi mainan yang asik gitu. Nah, sekarang saya sarankan salah satu alat permainan yang lumayan asik. Korbankan satu tembok dinding rumah kita buat ngegambar. Cari Bu, ruangan mana yang kita izinkan. Nanti setelah semua udah keluar rumah atau mungkin tunggu sebulan, kita bersihin lagi. Pasti ibu-ibu punya krayon kan untuk anak-anak yang masih kecil ya. Atau anak-anak yang dewasa juga nggak apa-apa. Remaja tuh anak SMP SMA juga seru kayak gitu tuh. Wah boleh ya Mas, sekarang aku coret tembok, nggak apa-apa, tulis aja notes di situ. Nah itu kegiatan yang membuat anak-anak itu juga jadi sadar bahwa kita ini dalam kondisi tidak normal. Nah jadi yang penting bukan bagaimana supaya anak ngerti aturan, gimana supaya anak bisa diatur, bukan itunya Bu, tapi menjaga semua sekeluarga itu sadar kondisi lagi kayak begini gitu. Nah yang pasti kesehatan ataukah mungkin kesehatan dan keamanannya itu harus terjaga.